Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Adisa Honea Putri dari SMK Negeri 3 Bungo, kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prakerja saya di Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD yang beralamat Jalan Amarta Unit 18. Di sini saya akan membacakan sedikit sejarah tentang BKAD. Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia bisa dilihat dari 3 pendekatan, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memandukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007, pemerintah Indonesia merencanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PMPM Mandiri yang terdiri dari PMPM Mandiri Pedesaan, PMPM Mandiri Perkotaan, serta PMPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggi. PMPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PMPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan atau PPK yang selama ini berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisien dan aktivitas, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2016, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PMPM MPD merubah nama menjadi Badan Kerjasama Antar Desa BKAD hingga saat ini. Di sini BKAD juga memiliki program, yaitu program BKAD. Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang lumayan tinggi, umumnya pada kaum perempuan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau memiliki sebuah program yang bertujuan mengurangi tingkat pengangguran pada kaum perempuan. Program tersebut bernama PMPM MPD, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Program ini hampir mirip dengan bank, karena program ini memiliki nasabah dan semua nasabah tersebut khususnya perempuan. Agar kaum perempuan di Indonesia ini dapat membantu perekonomian dalam keluarganya. Tidak hanya pinjaman yang ditawarkan pada kaum perempuan di Indonesia, tetapi juga menabung atau menyimpan, lebih tepatnya dalam SPP, simpan pinjam perempuan. Dalam pinjaman perempuan di Indonesia harus memiliki sebuah kelompok yang beranggota minimal 5 orang dan harus mengajukan sebuah proposal yang harus diketahui dan ditandatangani oleh kepala rumah tangga dan kepala desa. Apakah proposal tersebut layak untuk diterima dan diverifikasi. Setelah proposal tersebut diserahkan pada atasan PMPM, seluruh karyawan khususnya pada tim verifikasi mengadakan rapat internal dan pembahasan awal untuk pembicaraan dan bermusyawarah apakah proposal yang diajukan tersebut layak didanai atau tidak. Setelah itu, tim verifikasi dan karyawan PMPM langsung terjun ke lapangan untuk mengklarifikasi kelompok SPP yang bertujuan memberi arahan kepada anggota kelompok SPP. Untuk menunggu pencairan dana dibutuhkan waktu untuk beberapa saat. Setelah klarifikasi ke anggota kelompok SPP, karyawan dan tim verifikasi mengadakan pembahasan akhir dan bermusyawarah apakah pinjaman yang diajukan kelompok SPP dapat direalisasi. Setelah pembahasan awal, verifikasi dan pembahasan akhir bulan, dan dana atau pinjaman yang diajukan kelompok SPP dapat dicairkan. Dan di sana saya mendapatkan pengalaman dengan adanya praktek kerja industri ini. Saya mendapatkan banyak pengalaman yang belum pernah saya dapatkan selama di sekolah. Di sana saya diajarkan bagaimana cara mengayomi masyarakat, berbaur kepada masyarakat, dan tata cara dalam dunia industri. Namun selama saya praktek
kerja industri, saya mendapatkan hambatan seperti tidak mengerti bagaimana cara menginput data dan mengeprint. Namun saya pun selalu bertanya sama karyawan yang ada di kantor, bagaimana cara mengeprint dan menginput data sampai saya tahu bagaimana caranya. Di sana saya banyak diajarkan hal-hal yang baru mengenai kedisiplinan waktu. Di sana kami masuk tepat jam 8 dan pulang tepat jam 16.00. Di sana banyak kegiatan seperti melengkapi proposal, mengecek proposal, dan mengisi kartu SPP. Di sana saya juga diajak langsung di kegiatan pencairan dana di desa-desa yang ada di Kecamatan Merpati Ilir ini. Dan di sana dalam pencairan dana itu kita memberikan arahan dan kita memberikan pilihan jangka waktu yang dipilih oleh kelompok dan berapa yang akan dipinjam oleh kelompok tersebut. Di situ banyak sekali pengalaman yang saya dapat, seperti saya tidak tahu caranya mengeprint, tidak mengerti caranya memasukkan data, tidak tahu mengenai apa saja yang ada. Mestinya di sana saya banyak sekali mendapatkan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Di sana juga kami setiap pagi ikut membersihkan tempat atau kantor tersebut sebelum kita melakukan kegiatan. Dan di sana juga kami sangat senang dengan Dudi dan karyawan-karyawannya yang dengan penuh semangat untuk membimbing kami dalam prakerin kami. Di sana para karyawan dan Dudi sangat baik, sangat ramah, dan dia tidak bosan-bosan memberikan kami penjelasan tentang mengenai pekerjaan yang ada di sana. Di sana kami juga bisa berinteraksi dengan baik pada karyawan. Dan banyak banget hal yang membuat kami itu betah di sana dengan karyawannya yang sangat humoris. Kesimpulannya, saya sangat senang berada di sana, melakukan prakerja di sana walaupun waktunya hanya sebentar, tapi itu membuat banyak pengalaman yang saya dapat, karena dari situlah saya mengerti tentang BKAD itu apa. Sebelumnya saya tidak mengerti apa itu BKAD. BKAD itu menurut saya seperti bank-bank lain, tapi yang meminjam itu hanya perempuan, khusus perempuan. Laki-laki itu tidak boleh meminjam di sana. Dan ada juga hal baru yang saya tahu, di situ juga meminjamnya dengan cara berkelompok. Dia harus memiliki kelompok, dan dalam satu unit itu ada beberapa kelompok, lebih dari 2. Dan di sana juga enak sih, dapat jalan-jalan juga, karena untuk pencairan dana kita keliling ke unit-unit, ke tiap kelompok, kita terjun langsung, dan kita juga diajak oleh Dudi kami untuk mengikuti pencairan dana itu. Dari kita di Kotojayo, ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok, kita juga ikut. Dan di sana kita juga memiliki keseruan tersendiri dengan kelucuan Dudi-Dudi kami, kelucuan karyawan-karyawan yang membuat kami di sana itu tidak merasa prakerin, kayak menjadi sahabat kita. Jadi saking akrabnya kita itu sering bercanda, dan kadang kita juga masak bersama, kita makan bersama, sama-sama di sana, dengan ada yang membawa nasi, ada yang membawa lauk. Jadi nanti kita makan sama-sama di sana. Ya, sangat berkesan banget sih bagi saya pribadi. Sekian presentasi prakerin saya. Bila ada kesalahan, bila ada yang kurang, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.